Pernah nggak kita perhatikan kalau ternyata dunia di sekitar kita yang sepintas damai-damai aja ini ada cukup banyak kekerasan yang terjadi? Dan kebanyakan korbannya adalah kaum cewek. Dan kalau kalian ngerasa miris sama keadaan ini, ikut aku masuk ke pembahasan. Hai, selamat datang di Mami Counselor. Aku senang bisa ketemu kalian lagi lewat channel ini. Untuk sobat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Komnas Perempuan menginfokan kalau di tahun 2023 terdata ada 421 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami kaum wanita di luar kekerasan lainnya. Miris banget kan? Ini adalah fakta yang terjadi dan harus kita hentikan. Asumsi bahwa cewek itu makhluk yang lemah, jadi semacam sugesti yang sadar nggak sadar mempengaruhi pikiran kaum cewek bahwa dia nggak akan mampu ngelawan apapun yang dialaminya. Dan ini juga meracuni pikiran kaum cowok bahwa mereka bisa lebih leluasa menindas dengan tenaga mereka yang lebih besar. Berusaha menyangkal asumsi itu sudah terlanjur menjadi anggapan umum yang dianggap lumrah di masyarakat kita. Dan ternyata ada beberapa alasan lain yang setelah diamati jadi alasan kenapa kaum cewek lebih banyak jadi korban KDRT. Setidaknya ada 5 alasan yang MC rangkum. Itu adalah faktor usia. Kaum cewek yang memutuskan menikah muda punya peluang lebih besar mengalami KDRT. Memang usia nggak menentukan kedewasaan seseorang, dan nggak selalu rumah tangga yang dibina oleh pasangan muda itu selalu ngalamin KDRT. Ada juga kok yang baik-baik aja dan bisa adem ayem rumah tangganya sekalipun usia mereka masih muda. Hanya saja peluangnya lebih besar karena keadaan emosi yang masih labil jadi faktor susahnya kita mengendalikan emosi saat berselisih paham dengan pasangan. Ditambah di usia muda, kita ini masih tinggi-tingginya mempertahankan ego. Kita paling males disuruh-suruh, apalagi disuruh belajar. Karena itu mereka atau pasangan muda ini jadi tidak terlalu memahami sikap-sikap yang dalam tanda kutip termasuk dalam sikap-sikap diktator yang nggak seharusnya ada dalam sebuah rumah tangga. Jadi saranku sebaiknya untuk MCCs yang mempertimbangkan untuk menikah muda, sebaiknya kalian pertimbangkan dengan matang. Bukan tidak boleh, tapi kalau kalian ngerasa udah siap, silahkan aja. Alasan kedua adalah pendidikan. Emang paling bener, kenapa Raden Ajeng Kartini dulu maksa banget minta supaya pendidikan untuk kaum wanita itu dibuat sama rata, sama seperti pria. Soalnya ya ini, dampak dari kesenjangan itu terbawa sampai sekarang ini. Cewek dianggap konco wingking atau teman di belakang saja yang tugas dan lagi-lagi membawa-bawa kodrat harus jadi ibu rumah tangga aja. Jadinya dianggap kurang perlu seorang wanita untuk punya pendidikan yang tinggi. Hasilnya ya mereka jadi ngerasa nggak punya skill apapun untuk bisa bertahan hidup sekiranya mereka berpisah sama pasangan. Atau nggak punya pilihan lain selain menerima sekalipun sudah disakiti mental dan fisiknya. Padahal penelitian sudah dilakukan tentang pentingnya kenapa seorang wanita itu harus jadi smart. Dan hasilnya adalah kecerdasan ibu itu diturunkan sampai 60% ke anak-anaknya. Lalu kenapa wanita masih harus dikekang-kekang untuk edukasinya? Jadi wanita yang smart itu harus, sobat. Kalian yang punya kesempatan luas buat cari ilmu setinggi-tingginya, jangan disia-siakan. Ada banyak cara juga untuk tetap jadi smart buat yang punya kendala. Salah satunya ya dengan join di kelas belajar MC. Pokoknya, kaum cewek harus smart. Alasan selanjutnya adalah budaya patriarki. Memposisikan kaum cowok sebagai penerus keluarga, sehingga kedudukannya dianggap lebih tinggi daripada kaum cewek, kayaknya harus dikaji kembali. Sebaiknya jangan cuma dibiarkan sampai di kalimat itu saja. Laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan. Lanjutkan dengan edukasi gimana seharusnya jadi laki-laki yang bisa mengayomi dan melindungi perempuan juga. Supaya laki-laki nggak berpikir kalau mereka berhak semena-mena terhadap perempuan dan semua perlakuannya harus diterima-terima saja.
Tindakan nggak menyenangkan yang seringkali menimpa kaum cewek itu nggak lepas dari akibat budaya ini. Mungkin ini bisa lebih dikenalkan lagi dan diintegrasikan sama pelajaran-pelajaran di sekolah, supaya anak sedini mungkin bisa mengerti dan memahami. Sama pentingnya dengan sex education dan juga character education yang sudah mulai gencar diajarkan saat ini. Harapannya adalah dengan secara spesifik ini dibahas, gak ada lagi yang namanya kesenjangan gender di antara kita. Alasan berikutnya adalah tidak adanya pendidikan rumah tangga. Banyak orang, khususnya orang tua dulu, beranggapan kalau kehidupan pernikahan itu natural aja ngejalaninya. Gak perlu yang namanya pembekalan atau edukasi tentang gimana berumah tangga yang baik itu. Mereka kok jadi buktinya? Itu memang gak sepenuhnya salah. Hanya saja itu jadi kebutuhan saat ini. Kenapa? Karena tingkat stres di saat ini lebih rentan menghampiri semua orang, sekalipun itu adalah pasutri yang harusnya masih di mabuk asmara. Tuntutan zaman jadi salah satu penyebab pentingnya adanya edukasi gimana membangun rumah tangga dan menjaganya tetap dalam konteks yang seharusnya. Contoh materinya ya gimana seharusnya suami menghargai istrinya, istri menghormati suaminya, juga sanksi hukum untuk tindakan kekerasan yang kalau sampai terjadi pada pasangan, supaya calon pasutri juga dapat gambaran konsekuensi dari perbuatan mereka yang sekiranya nanti nggak menyenangkan terhadap pasangan. Juga pemisahan harta perkawinan atau yang dikenal dengan prenuptial agreement, yang sekarang juga sudah mulai disadari pentingnya oleh para calon pasutri. Edukasi ini sih sebenarnya sudah ada di beberapa lembaga, tapi itu kesannya lebih individual karena menyangkut agama-agama tertentu. Jadi belum menyeluruh. Mungkin itu akan bisa membantu mengurangi tingkat KDRT kalau itu diberikan secara lebih maksimal dan lebih menyeluruh lagi. Nah, hal-hal ini bisa jadi ilmu dan juga warning untuk menghindarkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Alasan yang terakhir adalah kurangnya kepedulian masyarakat. Rumah tangga ini kan dianggap sebagai ranah pribadi, dan memang tidak salah pendapat itu. Hanya saja masyarakat jadi enggan ikut campur sama urusan rumah tangga orang lain, kalaupun itu terindikasi ada kekerasan terjadi di rumah tangga itu. Untuk yang satu ini memang susah-susah gampang ya. Di satu sisi, itu tadi aturan lisannya. Di sisi lain, kita juga nggak bisa abai kalau sekiranya ada tetangga atau orang di sekitar kita yang keadaannya sedang tidak baik-baik saja karena tindakan kasar pasangan mereka. Tapi mungkin yang paling tepat adalah tindakan berani dari korbannya. Kita harus berani speak up sobat, kalau kita ada di posisi ini. Nggak segampang ngomongnya memang. Sebagai orang di posisi korban, tentu ada rasa malu, takut, trauma, juga bingung harus ngapain dulu. Tapi berkaca dari pengalaman yang ada, nutupin hal ini berarti kita membiarkan tindakan merugikan ini terus terjadi pada generasi-generasi berikutnya, yang bisa jadi itu adalah anak-anak kita. Hukum perlindungan perempuan sudah ada kok, dan bisa ngasih efek jera ke pelaku sekaligus perlindungan ke korbannya. Dan inilah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. No viral, no justice. Jadi emang harus dengan cara begitu, supaya ini bisa dicegah terjadi lagi dan lagi. Wanita ada, itu untuk jadi pendamping. Disayang dan dijaga adalah haknya. Dengan menjadikan seorang cewek jadi pasangan hidup kalian, para cowok hendaknya tahu, kalau putri orang yang sebelumnya dibesarkan dengan kasih sayang sepenuh jiwa dan raga oleh orang tuanya itu, jadi tanggung jawab Anda untuk dibahagiakan. Bukan dianiaya, disakiti mental dan fisiknya. Mentang-mentang dia hakmu dalam tanda kutip. Mentang-mentang dia bilang dia mencintaimu. Para orang tua selalu ngasih nasihat sewaktu kalian meminta izin meminang putri mereka. Bahagiakan dia, jangan sakiti dia, nasihati dia dengan baik saat dia berbuat salah, dan tuntunlah dia. Dan jika sudah tidak menginginkannya lagi, kembalikan utuh pada kami orang tuanya. Secara baik-baik, sama seperti kamu memintanya saat ini. Semoga video kali ini bisa mengurangi tindak kekerasan terhadap wanita yang masih terus saja terjadi. Bahkan harapan terbesarku adalah nggak ada lagi wanita yang terintimidasi oleh pasangannya.
Selalu kuat MC Sis dimanapun berada. Jangan ragu untuk ngelakuin yang benar dan terbaik buat diri kita karena kita berhak untuk itu. Love you all sobat.